Haleluya. Terpujilah Bapa di sorga, terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus, terpujilah Roh Kudus, Roh Tuhan Yesus yang sudah Engkau taruh ada di hati kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk pagi ini karena rahmat-Mu selalu baru bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mau pulihkan kami lebih lagi pada pagi hari ini. Baik kami yang sudah datang di gereja-Mu ataupun yang menyaksikan di live streaming. Doa pagi ini, pasti semua kami diberkati. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengar kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Para kekasih Tuhan, luar biasa. Jadi pagi hari ini saya mau berbagi untuk pemulihan dan terus ya pertumbuhan iman kita kepada Tuhan. Saya langsung kepada topik atau tema yang mau dibawakan pagi hari ini, yang mau dibagikan, yaitu temukan panggilan Tuhan. Sekali lagi, temukan panggilan Tuhan kepada setiap kita. Tema ini tidak tepat untuk di ibadah minggu. Tetapi tema ini khusus bagi anak-anak Tuhan yang bukan yang baru bertobat, bukan yang baru mengenal Yesus. Yang sudah mengenal Yesus mau bertumbuh lagi. Haleluya. Nah, saya sangat percaya bahwa iman daripada anak-anak Tuhan yang sudah datang di selain hari Minggu, tetapi datang juga di ibadah tengah minggu, pasti imannya di atas rata-rata yang hari Minggu. Karena banyak orang beribadah hanya hari Minggu. Tetapi bagi mereka yang rindu untuk mengenal dan haus akan kebenaran Tuhan, mereka akan datang di ibadah tengah minggu. Haleluya, setuju ya? Jadi mereka yang minggu datang, ada yang merasa sudah cukup. Tetapi yang haus akan Tuhan, dia bukan datang hari Minggu. Dia datang juga di doa malam, di doa pagi seperti ini, haleluya. Kan jumlahnya lebih banyak hari Minggu. Karena apa? Yang sudah mengenal Tuhan lebih lagi, pasti lebih sedikit. Begitu kan? Nah, tema ini saya tergerak untuk berbagi. Saya sangat percaya kita semua, saudara dan saya, mau lebih lagi mengenal rencana dan rancangan Tuhan bagi kita. Amin? Oke, jadi temanya adalah temukan panggilan Tuhan. Haleluya. Karena banyak orang sudah kenal Yesus sekian tahun, mungkin sekian puluhan tahun, bahkan sudah melayani, bahkan sudah jadi hamba Tuhan mungkin, atau mungkin sudah dipercaya untuk menggembalakan domba-domba, tapi dia sendiri belum menemukan panggilannya. Haleluya. Nah, bagus pagi hari ini saya sungguh-sungguh mau berdoa bagi saudara dan saya supaya kita temukan panggilan kita. Karena kerajaan Allah itu kan bukan pilih, bukan demokrasi, tetapi Dia Raja. Kita hanya taat dan setia. Tanya sama Tuhan, panggilanku apa? Begitu, haleluya. Oke, nah ayatnya yang menjadi dasar adalah boleh ditampilkan di sini. Mazmur 139 ayat 13. Mazmur 139 ayat 13. Iya, sebab, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Nah, di dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, itu pengertiannya lebih dalam. Bukan menenun, bukan membentuk dan menenun, tetapi di situ dia pakai kata kaunau dan kilyau. Diterjemahkan dalam bahasa King James Version, for thou hast possessed my reins. Jadi engkau telah memiliki dan mengendalikan aku. Wow, jauh ya. Kalau di bahasa Indonesia,
engkau membentuk buah pinggangku dan menenun. Tetapi di bahasa aslinya, sperma papa kita dan induk telur mama kita menyatu, di situ mulai ada kehidupan. Alkitab bahasa asli mengatakan bahwa saat itu engkau telah memiliki aku dan mengendalikan. Wow. Kalau kita baca lebih dalam, saya sangat diberkati. Bukan lagi dibentuk, bukan lagi ditenun, bukan. Waktu Tuhan izinkan ketemu sperma papa kita dan induk telur mama kita, itu kan seizin Tuhan. Pada saat ketemu, kita sudah menjadi milik Tuhan dan Tuhan sudah punya hak untuk mengendalikan kita. Wow, luar biasa. Oke. Jadi artinya, saudara-saudara kekasih, panggilan Tuhan bagi kita masing-masing itu sudah ada sejak kita di rahim mama kita. Kata Alkitab begitu. Bukan kita pilih, sudah ada panggilan Tuhan. Mungkin umur sekian baru bertobat, bukan itu masalahnya. Tapi waktu Tuhan izinkan ketemu, kita mulai ada kehidupan di rahim mama kita, di rahim ibu kita, Tuhan sudah memiliki kita dan mengendalikan kita. Haleluya. Ya. Itu bagian pertama. Amin. Jadi pagi hari ini kita ketemu, saling sharing. Tuhan mau saudara dan saya temukan panggilan masing-masing. Haleluya. Karena kita kan sama-sama warga kerajaan Allah. Haleluya. Bahkan ada orang yang sudah melayani, kelihatannya sudah oke, melayani sekian tahun. Tapi dia tidak melayani di dalam panggilan Tuhan. Begitu, haleluya. Itu poin pertama, kita mengerti dulu. Nanti tidak apa-apa doa sendiri di rumah, bagi yang ada di gereja juga di live streaming yang nonton di rumah, berdoa. Seperti anak kecil aja, Tuhan terima kasih buat firman-Mu, tolong Tuhan temukan aku, ambil panggilan-Mu buat aku Tuhan. Gitu, haleluya. Oke, itu poin pertama. Yang kedua, temukan dan pastikan bahwa kita masing-masing telah berjalan dan melangkah dalam panggilannya yang sudah ditetapkannya sejak awal hidup kita. Haleluya. Kalau kita sudah ketemu panggilan Tuhan, maka hidup kita berjalan di dalam panggilan Tuhan. Saya sampaikan ini, saya merasa ada urapan Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan mau supaya kita berjalan sesuai panggilannya. Oleh sebab itu kita melihat di dalam pelayanan banyak pendeta-pendeta besar kok akhir hidupnya seperti itu gitu kan. Ya itu bukan urusan kita, pembelajaran bagi kita. Yang penting anak-anak Tuhan yang datang pagi ini dan saya dan juga teman-teman yang menyaksikan di live streaming, Tuhan arahkan kita untuk ketemu panggilan masing-masing kerajaan Allah. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oke, jadi saya ini bertobat tahun 96. Kemudian saya sudah memberi hidup untuk melayani. Tapi ternyata 3 tahun terakhir ini baru saya ketemu panggilan Tuhan kepada saya. Nah, itu sangat beda. Sangat beda. Saya ketemu dengan penginjil. 50 tahun nggak ketemu, jadi saya waktu itu masih SMA. Papa mama saya suka menerima penginjil di rumah, dikasih kamar di atas. Kemudian dia menginjili papa mamaku. Waktu itu saya masih belum kepikiran tentang Tuhan. Masih SMA, masih nakal ya. Tapi setelah 50 tahun saya tidak ketemu. Akhirnya ketemu lagi 3 tahun yang lalu. Dia dari satu putra daerah di timur sana,
Usianya sudah 75 tahun dan sekarang sudah jadi warga negara Amerika. Dia menginjil di sana, dia begitu dengar bahwa saya sudah jadi pendeta, dia senang. Dia komunikasi dengan saya. Justru dia itu yang menuntun saya, menemukan panggilanku. Oke. Saya ketemu dengan misionari yang dipakai Tuhan saat pertobatan pertama saya 50 tahun yang lalu. Pertemuan tersebut, pertemuan yang 3 tahun yang lalu membuat saya lebih kuat berdoa dan baca firman setiap hari, teman-teman. Saya sudah melayani Tuhan, iya. Kalau terus dia tanya, Henry, saya senang dengar kamu jadi pendeta. Saya mau tanya, maintenance kamu, iman kamu bagaimana? Saya baca firman tiap hari. Berapa banyak? 1 pasal. Dia bilang, kamu hamba Tuhan harus baca 15 pasal 1 hari. Aduh, 15 pasal 1 hari saya hitung-hitung totally bisa 1,5 jam, 2 jam baca firman. Tetapi walaupun bolong-bolong, setelah saya lakukan itu, saya merasakan sesuatu kuasa dari sorga melalui pembacaan firman secara pribadi. Merubah paradigma saya, pengertian saya tentang siapa Yesus. Isi hati Yesus, rencana Yesus dalam hidupku. Ini yang saya mau bagikan. Haleluya. Ternyata dengan baca firman setiap hari dan berdoa setiap hari, maka ada satu kekuatan yang merubah paradigma pengertian saya tentang kekristenan atau Injil yang saya jalani sebelumnya. Contoh, kalau ditanya orang percaya Yesus, percaya. Kira-kira kalau hari ini Tuhan panggil, suruh tinggalkan dunia ini, sudah siap? Waktu itu saya takut. Saya nggak pasti. Padahal sudah melayani. Aku masuk surga apa enggak? Tetapi setelah start 3 tahun yang lalu, saya baca dan berdoa setiap hari, walaupun kadang-kadang sibuk nggak sempat ya, tapi saya utamakan itu. Ada satu kekuatan yang membuat saya berani menyatakan, maaf, ini mimbar. Saya harus berkata ya di atas ya, tidak di atas ya. Kalau Tuhan panggil saya, siang hari ini, saya berani berkata, I'm ready God. Aku siap. Dan aku tahu kemana aku pergi. Oleh sebab itu, firman Filipi 1 ayat 21. Iya, my bro, tolong. Filipi 1 ayat 21 ini kan Paulus yang ngomong. Karena bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sekian tahun saya percaya kepada Yesus, tapi waktu itu sebelum saya menemukan panggilanku, aku ditanya, kalau Tuhan panggil kamu siap? Saya nggak berani jawab. Pertanyaan ini bagi kita. Pagi hari ini, siapkah Anda kalau pulang dari tempat ini, atau mungkin di tempat ini, kalau Tuhan bilang selesai kamu di dunia. Siapkah Anda? Tidak usah jawab kepada manusia. Pertumbuhan iman seseorang itu beda-beda. Yang penting ngomong sendiri kepada Tuhan. Tuhan, aku jujur. Kalau hari ini aku mesti pulang, aku takut Tuhan. Tolong Tuhan, rubah imanku. Temukan aku dalam panggilanmu. Supaya itu berubah. Dan aku siap. Karena Tuhan kan tidak pernah salah. Amin. Haleluya. Sehingga iman kita akan dirubah kalau kita sudah ketemukan panggilan kita. Yaitu, kalau aku hidup hari ini, berarti aku hidup untuk Kristus. Kalau Tuhan bilang aku selesai hari ini, berarti aku pulang ke tempat di mana Tuhan Yesus sudah persiapkan tempat bagi aku. Ini yang merubah saya setelah 3 tahun saya mulai taat baca firman dan berdoa setiap hari. Kuasa firman merubah saya. Ini yang saya impartasikan, saya bagikan.
Baik yang teman-teman yang ada ikut ibadah doa pagi dan juga yang di rumah. Buat apa percaya Yesus sekian lama, tetapi kalau ditanya juga masih takut. Karena Tuhan Yesus bilang jangan takut kan? Haleluya. Itu yang pertama. Saya dirubah oleh itu setelah menemukan panggilanku. Yang kedua, teman-teman, ada sesuatu yang merubah saya. Teman multimedia boleh 1 Yohanes 2 ayat 17. 1 Yohanes 2 ayat 17. Ya, waktu saya baca ayat ini, firman itu merubah paradigma saya. Kalau ditanya, perlu uang? Perlu. Untuk hidup perlu uang? Perlu. Tapi itu sekarang, dulu saya utamakan. Untuk cari uang, cari hidup, saya nabrak kiri, nabrak kanan. Yang penting aku duit untuk aku hidup. Ternyata firman ini menjelaskan kepada saya bahwa yang utama yang harus kita cari adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Aman kita. 1 Yohanes 2 ayat 17 firman Tuhan berkata, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Dunia ini mulai habis. Lenyap. Kemauan dunia apa sih? Lenyap. Kita baca setelah koma, supaya ini menjadi rema dalam hidup kita. 1, 2, 3. Tetapi, apa? Orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Berikan tepuk tangan begitu. Mau pilih mana? Punya semua di dunia ini, tapi nanti bahasanya entek kabeh. Musnah. Alkitab yang bilang. Bukan berarti terus enggak kerja cari Tuhan, enggak. Bekerjalah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan pasti pelihara. Kita nggak usah ngomong Tuhan pelihara kita. Haleluya. 2 poin ini saja yang saya mau bagikan setelah saya berdoa setiap hari dan baca firman. Merubah loh. Saya dulu gengsi karena saya di gereja besar. Melayani. Cukup banyak orang kenal saya. Tetapi saya setelah mengerti rencana Tuhan, panggilanku, saya sekarang tidak terlalu perlu dengan omongan orang kepadaku. Tidak terlalu perlu. Karena omongan orang kepada saya dan saudara tidak ada pengaruhnya untuk kita masuk surga. Pegang ini. Tapi omongannya Yesus kepada saudara dan saya, itu berpengaruh apakah kita masuk surga atau tidak. Haleluya. Saya sangat percaya sambil sharing, Roh Kudus akan terus menumbuhkan iman kita, keteguhan kita. Dan pagi hari ini Tuhan akan bawa kita lebih lagi mengenal panggilan kita masing-masing. Haleluya. Panggilan Tuhan pada kita masing-masing bisa kita temukan hanya dengan hikmat Tuhan, tidak bisa dengan hikmat kita atau manusia. Amin. Pikirannya Tuhan, rencana Tuhan, panggilannya Tuhan, hanya kita bisa temukan dengan hikmat yang datang dari Tuhan juga. Kita tidak bisa belajar terus mikirno. Mikirno melalui otak kita, Tuhan maunya kayak gini, Tuhan. Atau dengar dari orang, enggak. Kita harus melekat dengan Tuhan, baca firman dan doa setiap hari. Nanti Tuhan kasih hikmat bagi kita untuk mengetahui panggilan Tuhan kepada kita. Haleluya. Puji Tuhan. Saya yakin dan percaya kita diberkati pagi hari ini. Kelihatannya berat memang untuk meninggalkan. Kita punya otak, bisa berpikir, tetapi kita harus berpikir dengan hikmat Tuhan. Itu satu problem lagi. Tetapi Tuhan tidak pernah menyuruh kita melakukan sesuatu yang kita tidak bisa lakukan, kan?
Pasti bisa. Caranya gimana? Nempel terus, kata Pak Gembala. Harus nempel terus sama Tuhan. Berdoa tiap hari. Baca firman tiap hari. Ya. Poin ketiga. Teman-teman, saya lebih suka panggil teman-teman aja ya, supaya kita lebih akrab. Ali juga yang di rumah. Tema bulan Oktober tahun 23 ini, yang Tuhan berikan kepada Pak Gembala dan sudah dibagikan bagi kita adalah keluarga yang berdoa. Haleluya. Itu tepat sekali. Bagaimana bisa kita mengenal panggilan Tuhan kepada kita kalau kita nggak berdoa? Haleluya. Semoga apa yang saya saksikan tadi, perubahan dari dulu sudah melayani Tuhan, tetapi baca firman seadanya, kemudian saya lebih sungguh-sungguh baca firman setiap hari dan berdoa, saya mendapatkan kuasa dari firman. Padahal firman ini kan hanya Alkitab. Tapi itu adalah Tuhan dalam bentuk huruf. Haleluya. Nah, tema bulan Oktober 23 ini keluarga yang berdoa. Izinkan saya untuk menambahkan keluarga yang berdoa plus baca firman tiap hari. Kalau berdoa itu arahnya dari kita ke Tuhan. Tapi kalau kita baca firman, itu arahnya dari Tuhan ke kita. Haleluya. Jadi ada komunikasi. Kita minta, Tuhan kasih kita yang perlu. Kita minta, Tuhan kasih. Tuhan juga menjelaskan kepada kita siapa dia, isi hatinya, rencananya. Termasuk Tuhan jelaskan kepada kita panggilan Tuhan kepada setiap kita. Bukan rencana dan cita-cita kita. Tuhan akan jelaskan. Kerajaan Allah kita sudah ditetapkan untuk menjadi di mana bagian kita di dalam kerajaan Allah. Tuhan yang menetapkan. Haleluya. Janji Tuhan kepada kita yang sudah menemukan kembali panggilan Tuhan, yaitu kita kan baca tema ini adalah pagi hari ini temukan panggilan Tuhan. Teman-teman bisa baca itu ayatnya cukup banyak di 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 15. Oke, tetapi saya akan mengakhiri sharing pagi hari ini. Kita baca di 2 Petrus 1 ayat 10 dan 11. 2 Petrus 1 ayat 10 dan 11. Artinya kalau kita sudah menemukan panggilan Tuhan kepada kita, bukan kita yang menentukan Tuhan, Tuhan yang menentukan kita, maka ini janji Tuhan kepada kita. Firman Tuhan, karena itu saudara-saudaraku, yaitu kita yang lagi doa pagi, baik di tempat ini ataupun di live streaming. Berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu apa? Makin teguh. Kalau sudah makin teguh, maka Tuhan ngomong gini, sebab jikalau kamu melakukannya, artinya panggilan yang sudah Tuhan tetapkan buat saudara dan saya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ini janji Tuhan. Untuk sedikit kita berpikir, bagaimana bisa hamba Tuhan, pendeta besar, berurusan dengan polisi, dengan hukum. Bahkan banyak pendeta-pendeta masuk penjara. Padahal firman berkata, kalau kamu ketemu panggilanmu dan taat dan setia, kamu tidak akan pernah tersandung. Yang ngomong Tuhan, bukan saya. Jaga itu. Haleluya, kita aman. Kita sudah menemukan panggilan Tuhan terhadap diri kita. Yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita,
Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus. Apa yang hamba persiapkan, aku sudah minta tuntunanmu dan sudah disampaikan di mimbar ini. Bagi siapa yang mendengar Tuhan, tolong kami, baik yang ikut ibadah doa pagi di gerejamu ataupun yang ikut melalui live streaming. Tuhan, tolong kami untuk kami menemukan panggilan-Mu atas hidup kami. Tuhan, temukanlah kepada setiap